Pertanyaan berikutnya dari Siti Aisyah Ali. Ya. Kenapa setiap ibadah yang kita lakukan itu hukumnya berbeda-beda? Ya, nama dan hukum itu tentu tadi ya, nama itu karena seluruh eksistensi kita itu kan alat ibadah. Dan itu punya nama sendiri, kan begitu ya. Kalau harta tentu ibadah maliyah, ya bentuknya ini berbeda dengan ya sholat dan tawaf, itu berbeda kan begitu. Itu ibadah badaniyah, ya berbeda dengan melakukan penelitian, mikir, itu kan ibadah. Tapi ibadah fikriyah, ya kan. Nah, apa namanya? Itu namanya beda-beda, tapi apa? Hukumnya. Hukum itu ada 5 kan, hukum syara Islam. Ada wujub, ada an-nadab, ada al-ibahah, ada al-karahah, ada al-hurmah atau tahrim. Ini 5 ya. Ini tentu awal-awal belajar agama ini kan, waktu di MI kalau nggak salah ya, di Ibtidai ya. Karena ini kenapa berbeda? Pertama, berbeda niat. Nah, ya kan. Ya, niatnya apa? Bahkan sampai ditalafuzkan kan, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin misalnya. Fardon. Nah, fardon berarti kan. Nah, itu fardu gitu. Kalau lalu nanti setelah qobliyah sunnatan, ba'diyatan, bahkan detail. Kalau qobliyah sunnatan qobliyatan, itu karena niatnya beda. Ya, lalu kaifiatnya jelas beda. Kalau hanya 2 rakaat ya berarti sunnah qobliyah, tapi kalau banyak rakaat sampai 11 ya itu, atau 8 begitu, berarti ini sholat duha ini kan, walaupun niatnya sunat tapi rakaatnya kok tidak hanya 2. Bila ini kaifiatnya cocok dengan duha, itu kaifiatnya beda, iya kan. Juga tentu keperluannya apa? Iya, keperluannya ini ada kebutuhan yang mendesak, iya, sholat hajat, ya kan, sholat sunat hajat, karena ada desakan keperluan. Nah itu ya, jadi timingnya, jangan konteksnya kan begitu. Ini lagi bingung nih, mengambil pilihan mau kemana ini. Udah tanya pada Allah. Ya, selain istisyarah kepada yang ngerti, guru atau konsultan atau siapa begitu, ya istikharah juga kepada Allah, ya kan. Nah, jadi itu sholat minta petunjuk kan, istikharah. Ya, jadi ya untuk tujuan apa itu juga jadi berbeda, ya kan. Dalam konteks apa juga jadi membuatnya jadi berbeda. Nah, itu selain niatnya tadi dan kaifiatnya, ya. Taib, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Lia Meliawati, ya. Apakah senyum itu ibadah? Ada kan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Iya kan. Itu hadis sahih. Ya, senyummu ya ketika berjumpa dengan saudaramu, ya kan, itu adalah sedekah. Nah, itu kan ibadah syafahiyah, ya kan. Nah, tentu senyum istri kepada suami itu sedekah juga, ya kan. Istri yang solehah itu, ya, kalau kamu lihat dia, ya, sarotkah, menyenangkan. Kau menyenangkan, tidak cemberut, jelaslah. Tidak cemberut, menyenangkan. Ya, bukan hanya senyumnya, mungkin juga bibirnya dimerahin, begitu kan, supaya lebih mantap, begitu. Nah, yang begini-begini penting disampaikan ke para ummahat itu. Jadi tidak haram bersolek, asal untuk suami. Berarti untuk suami kan di rumah saja. Kalau keluar malah nggak perlu. Jangan kebalik. Di rumah tidak. Kalau mau keluar pakai. Itu
Tuh, nama keliru tuh. Ya. Itu tadi ibadah apa itu? Senyum terus. Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Masya Allah, sedekah itu ya tak terbatas ya. Jadi siapapun bisa bersedekah. Ya, ada sedekah ya tadi dengan keramahan, sedekah dengan harta walaupun sedikit. Kalau sedekah pasti sedikit lah, tidak banyak. Kalau yang besar wakaf itu gede ya kan. Tapi orang itu peduli walaupun dikit-dikit ya itu ya dibagi. Itulah sedekah, Masya Allah. Dan sedekah itu tutfi'u ghadabar rabbi kan, mematikan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya air mematikan api zadah begitu kan ya. Juga sedekah itu tadfa'ul bala, bisa mencegah, menolak, mencegah kalau belum terjadi, menolak kalau persis terjadi. Nyaris musibah, kok ada tangan-tangan yang menyelamatkan. Siapa? Itulah sedekah Anda, begitu. Ya, saya sudah 4 kali lah mengalami itu nyaris lah. Kalau tidak ada tangan yang menyelamatkan, hakikatnya Allah, itu mati saya. Iya, matinya mungkin pertama ya akan ketabrak bis begitu. Lagi belajar motor, deg. Ya masih kan antara rem dengan gas itu masih ya itu. Wah, ini ya. Mobil situ. Orang teriak, wow, nyebut nama saya. Untung ya Allah ya menuduhkan kaki saya benar tuh nginjeknya gas. Orang teriak, wow, begitu. Takut yang diinjek gas. Untung tadi yang diinjek rem. Terasa juga tuh begitu. Wah, itu tentu ya mungkin walaupun waktu itu sedekahnya dengan apa wallahu alam ya. Kalau yang kedua itu udah dewasa lah, pulang dari luar kota naik kereta cepat ya, turun di Gambir atau di mana gitu ya kan, nyebrang ya. Saya nggak mikir tuh, jalan tiba-tiba ada orang yang narik ini gitu kan, rupanya itu kereta cepat ya kan. Wah, kalau tidak ada yang narik ini kholas ya kan ya udah ya, entah jadi apa itu, mungkin jadi bubur atau apa ya model-model seperti itu ya. Pengalaman, setiap orang punya pengalaman itu, entah sedekah yang mana wallahu alam ya kan. Jadi jangan pernah berharap kalau sedekah itu tokcer, ini imbalannya, enggak. Justru mungkin ada satu momen yang paling gawat, disitulah ya Allah berikan. Wah, kan itu Allah ya, itu sudah terjawab. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad ya, bagaimana cara tips beribadah dengan khusyuk? Ya, tentu latihan. Man yatakhasya yakhsha. Siapa yang latihan khusyuk, insya Allah kan. Tapi mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rasa khusyuk ya. Kan ada doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala syariatika kan. Itu dibaca kan begitu, istighfar itu. Dengan begitu ya pengkondisian hati itu kan, pemilik hati lah, kondisikan supaya khusyuk. Jadi memohon pada Allah diberikan khusyuk ya. Lalu latihan. Sebab khusyuk ada istilah khusyuk wa khudu'.
Kalau khusyuk itu fil qalb, ya kan. Kalau khudu fil jawarih. Jadi kelihatan orang khusyuk itu terrefleksikan dalam badannya. Ya, orang khusyuk kok tangannya kemana-mana, enggak khusyuk itu, ya kan? Sebab itu langsung terrefleksikan. Ini, ya kita lagi sedih, gak mungkin lah gerakan yang kayak gembira itu dilakukan kan sama orang sedih kan begitu. Seperti hanya begitu juga gembira, ya tapi actingnya seperti orang sedih enggak. Jadi ini selaras. Nah, makanya latihan khusyuk dalam hati juga latihan khudu juga dia dimakruhkan sholat itu melihat ke atas atau kemana-mana. Sebab itu tidak mendukung khusyuk. Itu kan harus sejalan. Ya, pengen khusyuk, ya jawarihnya juga khudu, lentur kan begitu. Nah itu jadi khusyuk dan khudu harus sejalan ya, supaya Allah berikan rasa khusyuk kita menjadi kebiasaan. Walaupun ada suara atau apa, ya tidak terganggu. Bagaimana khusyuknya misalnya Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn Khattab itu ketika dibunuh, ya dengan ada yang dengan tusukan, ada yang dengan itu tidak terasa. Minta dicabutnya itu iya oleh orang yang kuat, ya tolong cabut begitu, itu saking. Dan waktu cabutnya waktu saya sholat itu. Kenapa? Sebab ketika sholat itu ya insya Allah tidak akan terasa atau ya ringan gitu. Maka itulah yang dilakukan, ya sholat dulu ya Imam Umar. Nah begitu ketika sujud apa begitu kan. Nah, itu kan aneh. Kalau di kita mah orang begitu pasti dibawa dulu ke ruang mana kan, ya dioperasi malah, iya di bius. Jadi biusnya itu ketika sholat tuh kan para sahabat itu, Allah itu khusyuk. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Seta Restu Wanodia. Apa saja ibadah ruhaniyah? Ya, tadi sudah tersinggung juga, ya kan. Ruhaniyah itu kan hati ya. Tentu yang pertama dan utama adalah al-iman. Al-iman kan di sini, ya. Al-iman, lalu iman itu menghasilkan khauf, rasa takut pada Allah, pada azabnya, dan roja, harap akan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khauf wa roja, khauf wa roja. Jadi dua hal itu selalu saja mengisi relung hati kita, itulah ibadah qalbiyah ya, qalbiyah, khauf wa raja. Nah, jadi ketika ada berdoa ya tampilkan perasaan roja, ya Allah, amin, amin, bukan hanya amin mulut, tapi roja di sini pasang, ya Allah, begitu roja ya kan. Ketika doa untuk tolak bala atau apa, ya Allah jauhilah dari bahaya ya corona atau apapun juga, amin, itu kan khauf terhadap ini dan roja untuk dikabulkan. Jadi dengan begitu maka menjadi khusyuk lah ketika kita berdoa itu, insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Yugi Nurfasa ya. Bagaimana jika kita sedang sholat dan kita ragu terhadap rokaat, lebih baik dibatalkan atau dilanjutkan? Ya, hikmahnya bahwa ya di zaman Rasul juga kejadian, yaitu orang tuh lupa, bahkan Rasul juga kan, ini sudah berapa rakaat, tapi Rasul salam ya kan. Nah, sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, apakah sholat kita tadi itu dikosor atau lupa? Iya, betul. Jawab Rasulullah, tidak dikosor, tidak lupa, kan begitu ya. Karena itu kan ta'lim ya, pengajaran dari Rasulullah SAW. Allah bikin seperti itu kan ta'liman lil ummah, agar umat menjadi ngerti. Oh ya,
Oh kata situ itu masih kurang ya Rasulullah, kan begitu ya, berarti kan kurang gitu ya. Udah haqqan ma yaqulu dzul yadaini, apakah benar ucapan si fulan ini, ya, maksudnya Utsman bin Affan disebut dzul yadaini ya. Benar ya Rasulullah, ya sudah, Allahu Akbar kan, terus di istiqmal, disempurnakan. Nah, dari peristiwa ini berarti kan kalau ragu, ambil yang yakinnya mana, yakinnya kurang misalnya, atau ragu antara lebih dan kurang, lebih amannya ambil yang kurang, tambah satu, begitu. Terus sujud sahwi, ya begitu kan. Sebab kalau ngambil yang lebih ternyata kurang, itu amannya mana ya kan, ambil yang kurang sehingga ditambahkan satu rakaat lagi, lalu tutup dengan sujud sahwi, selesai gitu. Ya, itulah contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ketika lupa. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Anggi Rahmawati. Apakah benar jika saudara kita tidak melaksanakan sholat Jumat dengan alasan malas, satu keluarga akan menanggung dosanya? Ya jelas tidak benar, sebab alla taziru waziratun wizra ukhra. Ya, seseorang yang berdosa itu, seorang itu tidak bisa memikul dosa orang lain, kan begitu ya. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Bagi setiap manusia itu pahala, karunia dan lain itu apa yang dia usahakan. Nah, kalau yang malas lalu tidak Jumat atau apa si fulan, ya yang lain ya tidak ke bawah-bawah lah ya si fulan itu lah, kan begitu ya. Tapi kalau ada hubungan kewajiban, wajibnya apa? Mengingatkan, bahkan menyuruh, memerintahkan. Kalau ibu, bapak, kakak itu kan ada jalur amr, perintah, karena ada semacam otoritas lah. Kakak ke adik kan bisa nyuruh, bapak ke anak udah jelas, ibu ke anak ya itu berarti kan nyuruh, ya perintah, al amru bil ma'ruf kan itu. Kalau yang lain kan ngingetin aja, fulan yuk, mungkin temennya dari luar teriak yuk kan begitu kan, ngingetin aja ya. Kalau sudah dilakukan itu ya masih juga ya itu sudah berarti cilakanya dia itu kan, tidak membawa-bawa yang lain kan begitu itu ya. Allah alam. Baik, jazakumullah khair. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat ya. Untuk itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu untuk kita semua, untuk kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Dukung terus channel ini dengan like, share, and subscribe agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas ya. Untuk itu kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa dari Syekhuna. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya wad din. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika ya rabbal alamin. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wa corona wa ghairaha ma la yakshifuhu wa la yadfa'uhu ghairuka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.